Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, pemirsa pembelajaran bahasa Arab dari Malam Mengaji. Bertemu kembali kita di program belajar bahasa Arab yang insyaallah kita melanjutkan dari pembahasan Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Dan kita masih dari pembahasan Taghyir al-ma'lum ilal majhul. Bagaimana kita merubah fi'il yang ma'lum menjadi majhul. Dalam pembahasan nahwu ada istilah fa'il dan naibul fa'il. Fa'il yaitu dari fi'il yang ma'lum. Adapun naibul fa'il dari fi'il yang majhul. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bagaimana cara merubah fi'il ma'lum ke majhul. Namun fi'il-fi'il yang kita sebutkan kemarin adalah fi'il yang sahih, yaitu fi'il yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf-huruf yang sahih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membantu para ikhwah. Mungkin sebagian kita kesulitan mengubah fi'il ma'lum yang fi'ilnya itu adalah fi'il mu'tal. Karena dalam bahasa Arab ada, atau khususnya pembahasan nahwu, ada fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang ada huruf ilahnya. Dari sinilah kita akan mencoba. Maka tema kali ini adalah masih berkaitan dengan taghyir fi'il ma'lum ilal majhul. Ya, dari fi'il yang mu'tal. Kita coba dari sulasi mujarrad terlebih dahulu. Ya, atau dari sulasi mujarrad. Ya, kita lihat ada huruf illah yang terletak di awal yang disebut dengan fi'il yang misal. Ya, contohnya adalah wajada. Ini masih normal ya. Atau fi'il yang huruf ilahnya di tengah yang disebut dengan fi'il ajwaf. Ya, contohnya adalah qala. Atau ada fi'il, ini yang sering keluar, yaitu huruf ilahnya di akhir, namanya fi'il naqis. Atau yang di nahwu disebut dengan fi'il mu'tal. Nah, ini contohnya adalah seperti khosyiyah. Nah, disinilah kita mencoba para ikhwah. Kita ingat kaidah merubah maklum ke majhul, yaitu dhammu awwalihi wa kasru ma qabla al-akhir. Kalau dia fi'il madhi. Kita lihat di sini harokatnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asalnya adalah wajada. Ini asalnya adalah qala. Dan ini asalnya adalah khosyiyah. Ingat kaidahnya adalah dhammu awwalihi wa kasru ma qabla al-akhir. Ya, ini adalah kaidah yang harus kita ingat-ingat dalam memajhulkan fi'il ma'lum. Kita lihat apa yang berubah di sini. Yang berubah adalah harokat awalnya. Harokat awalnya tentunya akan berubah menjadi dhammah semuanya. Yang ini wa akan berubah menjadi wu, qa menjadi qu, kha menjadi khu. Maka kita tulis wu. Ya, ini
nanti kita lihat ini bagaimana perubahannya. Apakah ada yang aneh atau ada yang berbeda. Kemudian huruf tengah atau qoblal akhir, yaitu kita kasrohkan. Yang asalnya ja, nah inilah nanti kesulitannya di sini. Yang ini wujida nggak ada masalah, khusya nggak ada masalah. Nah, ini tidak ada masalah. Adapun yang ini, nah, kuwila, nah, bagaimana ini kuwila? Kan tidak mungkin. Inilah ya para ulama menyebutkan bukan kuwila tapi qila. Maka yang benar adalah untuk yang fi'il ajwaf, ya fi'il madhi yang huruf ilahnya di tengah seperti qala, maka menjadi qila. Ya, dari sinilah kita ingat-ingat ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yaitu ajwaf ini berbeda dengan yang lainnya. Misal ataupun naqis, ya contoh yang lain misalnya wajada ada wasola, dia tinggal wusila. Khosyah misalnya kita ganti yang lain, ya misalnya masya, ya maka menjadi ya musyah. Ya, ini akan menjadi musyah, tidak ada masalah. Adapun yang ajwaf ini, sekali lagi yang ajwaf ini butuh kita ingat kaidahnya. Ya memang aslinya kuwila tapi tidak mungkin. Ya maka menjadi qila. Demikian juga contoh yang lain, misalnya saro, ya maka menjadi siro. Ya khusus yang ajwaf siro. Kemudian ya ada, maka menjadi ida. Ya dan begitulah seterusnya. Dan juga khofa, maka menjadi ya khifa. Nah sekali lagi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari ketiga fi'il yang ada huruf ilahnya, yang perlu kita perhatikan, yang kita ingat-ingat adalah fi'il ajwaf ini. Karena dia berbeda dengan yang lain, dengan tetap kaidah dhamma awwaluhi, yaitu dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Namun di sini ada yang berbeda. Kita lihat qala menjadi qila, sara menjadi siro, ya ada menjadi ida, demikian juga khofa menjadi khifa. Inilah harus kita perhatikan. Nah, maka semoga dengan pembahasan ini ya kita pun tidak terkecoh ya dalam pembahasan nahwu, demikian juga pembahasan sorof. Ketika ada huruf illah yang di tengah, khususnya fi'il ajwaf, maka merubahnya dari maklum ke majhul, ya gunakan kaidah dhammu awwalihi, ya dhamma awwaluhu dan kasru ma qabla akhir, namun berbeda, bukan kuwila tapi qila, bukan suyira tapi siro, bukan uwida tapi ida, dan juga bukan khuwifa tapi khifa. Ya, kita tambahkan lagi ini adalah madhi. Adapun mudhari kaidahnya tetap sama, ya, yaitu kaidahnya adalah dhammu awwalihi, ya dhamma awwaluhu, namun perlu diingat bukan kasru lagi namun fathu ma qabla al-akhir. Kita lihat, yaitu seperti wajada yajidu. Kita lihat masih dari misal, ya fi'il misal yang huruf ilahnya di awal, namun tidak perlu kita tulis, kita mengikuti yang di atas. Ya wajada menjadi yajidu, qala menjadi yaqulu, kemudian khosyiyah menjadi yakhsha.
Nah inilah ayyuhal ikhwah, fi'il ini yang sering keluar di pembahasan nahwu yang disebut dengan fi'il mu'tal, mu'tal akhir. Ya, maka kita tinggal merubah. Bagaimana merubahnya sehingga menjadi majhul mudhari' dengan kaidah dhammu awwalihi, ya, atau dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Maka dia akan berubah. Yajidu asalnya, maka didhammahkan depannya ini, ya, kemudian difathahkan sebelum akhir. Ya, namun bukan menjadi yujadu, namun muncul waw di tengahnya. Yujadu. Ya, demikian juga yasilu menjadi yusalu. Ya, sehingga ada yang berubah atau ada yang muncul di situ huruf illah. Ya, demikian juga fi'il-fi'il yang lain. Waqa'a menjadi misalnya waqa'a, yaqa'u, maka menjadi ya yuqa'u. Ya, contoh yang lain adalah yuqa. Ya, sehingga masih mengikuti kaidah dhamma awaluhu wa fathu ma qabla al-akhir. Ini juga. Ya, sehingga tidak ada perubahan atau mengikuti semata. Ya, adapun yang ini yang yaqulu, kita lihat maka berubah menjadi ya yuqalu karena ada huruf illah yang mengikutinya. Kita lihat yuqalu. Asalnya adalah yu, ya. Di sini yang waw, ya, yang waw di sini dia berubah menjadi alif. Sehingga penulisannya adalah yuqalu. Ya, dhamma awaluhu wa fathu ma qabla akhir. Ya, karena ada huruf illah yang pas dengan fathah adalah alif, bukan waw. Yang pas dengan fathah adalah alif, bukan waw. Demikian juga contoh yang lain, ya, seperti ya'udu misalnya, maka dia berubah menjadi yu'adu. Ya. Dan juga fi'il-fi'il yang lain, yasumu misalnya, maka berubah menjadi yusomu. Dan begitulah seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir yakhsha, maka ini asalnya adalah yakhsha, maka dhammahkan yang depan yu dan fathahkan sebelum akhir sehingga menjadi ya yukhsha. Nah, inilah merubah fi'il mudhari' yang ada huruf ilahnya. Maka ini bisa kita terapkan di fi'il-fi'il yang lain. Yukhsha, ya, contoh yang lain adalah yamshi misalnya. Ya, maka menjadi ya yumsha. Ini huruf ya-nya dibuang karena huruf yang pas dengan fathah adalah alif. Ya, sehingga menulisnya adalah yumsha. Nah, inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perubahan ya maklum ke majhul dari fi'il mudhari' yang ada huruf illah atau yang disebut dengan huruf fi'il mu'tal. Ya, yumsha. Kemudian yardha menjadi yurdha. Ya, dan seterusnya. Ya, contoh yang lain misalnya yarwi menjadi yurwa. Inilah kaidahnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita merubah fi'il yang ada huruf ilahnya dari maklum ke majhul. Baik huruf ilahnya di awal, di tengah, ataupun di akhir.
Demikian juga bagaimana ketika dia menjadi fi'il mudhari' ya, yang ada huruf ilahnya baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.